Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan atau menjelaskan tentang tugas mata kuliah pengembangan daya pikir dan daya cipta anak usia dini dengan materi pokok konsep dasar perkembangan kognitif dengan dosen pengampu Ibu Dr. Rianti Rahmayani, SPSI MPD. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Helsa Hayati Nur dan yang kedua, Ibu Asma. Perkembangan kognitif anak usia dini. Kognitif atau sering disebut juga intelektual adalah suatu proses berpikir berupa kemampuan atau daya cipta untuk menghubungkan suatu peristiwa dengan peristiwa lainnya, serta kemampuan menilai dan mempertimbangkan segala sesuatu yang diamati dari dunia sekitar. Kognitif juga dapat diartikan sebagai pengetahuan yang luas, daya nalar, kreativitas atau daya cipta, kemampuan berbahasa, serta daya ingat. Nah, melalui perkembangan kognitif yang optimal, anak akan lebih ringan untuk bersosialisasi dengan teman sebayanya. Di sini peran orang tua untuk memperhatikan dan selalu melatih perkembangan kognitif anak usia dini itu sangat penting, terutama dalam komunikasi antara orang tua dan anak itu sebagai aktivitas awal untuk anak dapat mengerti keadaan yang baik dan benar dengan memaksimalkan pengetahuan yang dimilikinya. Biasanya pada tahapan anak ini, anak ingin memiliki rasa ingin tahunya yang sangat besar. Oleh sebab itu, biasanya anak lebih banyak menanyakan sesuatu yang dilihat, dialami, dan dirasakannya secara langsung. Nah, dari hal-hal yang itu tadi, anak memiliki hal-hal yang baru yang belum dimengerti oleh anak. Nah, tugas kita sebagai orang dewasa atau orang tua itu lebih bisa memfasilitasi rasa ingin tahu anak tersebut untuk dapat anak terus maju ke tahapan selanjutnya. Nah, untuk itu kita harus memberikan stimulasi perkembangan kognitif yang tepat sesuai dengan perkembangan anak usia dini, yaitu dengan belajar melalui bermain, karena bermain merupakan kebutuhan bagi setiap anak. Oleh karena itu, kita harus mengetahui dulu tahapan perkembangan kognitif anak usia dini. Nah, pada tahapan ini mereka berada pada tahapan praoperasional. Nah, di tahapan ini anak yang pertama itu mengembangkan kemampuan untuk mengorganisasikan atau mengkoordinasikan serta mempersepsikan dengan gerakan-gerakan atau tindakan-tindakan fisik. Yang kedua itu perkembangan praoperasional, anak juga memungkinkan berpikir dan menyimpulkan eksistensi sebuah benda atau kejadian. Yang ketiga, anak mengerti bahwa perubahan dalam satu faktor disebabkan oleh pengaruh faktor lainnya. Misalnya, ada dua buah gelas yang sama makna. Anak akan cenderung menebak isi gelas yang tinggi lebih banyak daripada isi gelas yang pendek, karena anak hanya mampu melihat pada ketinggian gelas tersebut. Namun, anak belum tahu untuk memperhitungkan kuantitas atau volume yang sama pada gelas yang pendek tapi besar. Nah, yang terakhir itu anak pada tahapan ini memiliki angan-angan karena ia berpikir secara intuitif, yakni tanpa nalar, dia berpikir berdasarkan ilham. Nah, di situ dipengaruhi oleh faktor-faktor. Yang pertama
pertama faktor hereditas atau keturunan, biasanya itu bawaan dari sejak lahir. Kemudian faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini sangat mempengaruhi karena anak lebih banyak mendapatkan pengetahuan atau pengalamannya dari lingkungan itu sendiri. Yang ketiga, faktor kematangan. Nah, di sini faktor kematangan ialah fisik maupun non-fisikis. Anak dapat dikatakan matang jika telah mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya masing-masing. Kematangan berhubungan erat dengan usia kronologis, yaitu usia sesuai kalender. Kemudian, faktor pembentukan. Faktor pembentukan ini adalah segala keadaan di luar diri seorang anak yang mempengaruhi perkembangan intelijensinya. Pembentukan ini dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu pembentukan secara sengaja, dan yang kedua pembentukan tidak sengaja. Yang pembentukan secara sengaja biasanya didapat mereka di sekolah formal. Nah, sedangkan pembentukan yang tidak disengaja itu pengaruh alam sekitar. Kemudian faktor minat dan bakat. Nah, di minat ini biasanya mengarahkan ke perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan untuk berbuat lebih giat dan lebih baik lagi. Sedangkan bakat biasanya diartikan kemampuan bawaan sebagai potensi yang masih perlu dikembangkan atau dilatih agar dapat terwujud. Nah, biasanya bakat seseorang akan mempengaruhi tingkat kecerdasannya. Nah, yang terakhir itu faktor kebebasan. Faktor kebebasan ini ialah keleluasaan manusia untuk berpikir divergen, yaitu menyebar, yang berarti bahwa manusia dapat memilih metode-metode tertentu dalam memecahkan masalah, juga bebas dalam memilih masalah sesuai kebutuhannya. Nah, ini kemudian pengertian berpikir sebagai salah satu fungsi psikis bagi anak usia dini adalah suatu proses berpikir berupa kemampuan menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan sesuatu. Dapat juga dimaknai sebagai kemampuan untuk memecahkan masalah atau untuk menciptakan karya yang dihargai dalam suatu kebudayaan. Nah, di sini ada pun ciri-ciri berpikirnya anak usia dini itu terbagi 4, antara lain berpikir lancar, yaitu menghasilkan banyak gagasan atau jawaban yang relevan dan arus pemikiran yang lancar. Kemudian berpikir luas yaitu menghasilkan gagasan-gagasan yang beragam maupun merubah cara atau pendekatan dengan arah pemikiran yang berbeda-beda. Kemudian berpikir orisinil, yaitu memberikan jawaban yang tidak lazim atau lain daripada yang lain yang jarang diberikan kebanyakan orang lain. Yang keempat itu berpikir terperinci atau elaborasi, yaitu mengembangkan, menambahkan, memperkaya suatu gagasan, dan memperinci detail-detail dan memperluas suatu gagasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asma. Saya akan menyampaikan prinsip-prinsip perkembangan daya pikir. Prinsip-prinsip perkembangan daya pikir yang pertama adalah memberikan kesempatan untuk menghubungkan dengan pengetahuan sebelumnya. Kedua, dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak. Ketiga, menggunakan bermacam-macam metode. Keempat, memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber dan sarana belajar. Kelima, memberikan kesempatan pada anak untuk mengekspresikan pengalaman. Manfaat daya pikir dan daya cipta. Manfaat daya pikir diantaranya mengenalkan lingkungan sekitar kepada anak, manfaat serta bahayanya. Melatih anak untuk mampu menggunakan panca inderanya untuk mengenal lingkungannya. Memberikan kesempatan pada anak untuk mengamati dan mengolah lingkungan atau dunianya secara aktif sesuai kemampuan anak. Mengenalkan konsep bilangan dan benda-benda.
memberi kesempatan kepada anak untuk melakukan kegiatan bermain sambil belajar atau belajar seraya bermain. Melatih anak berpikir logis. Manfaat daya cipta diantaranya mengembangkan imajinasi dan kreativitas anak, memberikan kesempatan kepada anak untuk menciptakan sesuatu sesuai kreativitasnya. Anak dapat menghargai hasil karyanya. Ruang lingkup daya pikir anak usia dini menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. Dalam standar isi tentang tingkat pencapaian perkembangan anak adalah belajar dan pemecahan masalah, kedua berpikir logis, dan berpikir simbolik. Kompetensi dasar berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini untuk perkembangan kognitif anak usia dini adalah 2.3. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap kreatif. 3.5. Mengetahui cara memecahkan masalah sehari-hari dan berperilaku kreatif. 4.5. Menyelesaikan masalah sehari-hari secara kreatif. 3.6. Mengenal benda-benda di sekitarnya. Nama, warna, bentuk, ukuran, pola, sifat, suara, tekstur, fungsi, dan ciri-ciri lainnya. Menyampaikan tentang apa dan bagaimana benda-benda di sekitar yang dikenalkannya. Nama, warna, bentuk, ukuran, pola, sifat, suara, tekstur, fungsi, dan ciri-ciri lainnya melalui berbagai hasil karya. 3.7. Mengenal lingkungan sosial, keluarga, teman, tempat tinggal, tempat ibadah, budaya, transportasi. 4.7. Menyajikan berbagai karya yang berhubungan dengan lingkungan sosial, keluarga, teman, tempat tinggal, tempat ibadah, budaya, transportasi, dalam bentuk gambar, bercerita, bernyanyi, dan gerak tubuh. 3.8. Mengenal lingkungan alam. Hewan, tanaman, cuaca, tanah, air, batu-batuan, dan lain-lain. 4.8. Menyajikan berbagai karya yang berhubungan dengan lingkungan alam, seperti hewan, tanaman, cuaca, tanah, air, batu-batuan, dan lain-lain, dalam bentuk gambar, bercerita, bernyanyi, dan gerak tubuh. 3.9. Mengenalkan teknologi sederhana, peralatan rumah tangga, peralatan bermain, peralatan pertukangan, dan lain-lain. 4.9. Menggunakan teknologi sederhana untuk menyelesaikan tugas dan kegiatannya, peralatan rumah tangga, peralatan bermain, peralatan pertukangan, dan lain-lain. Terima kasih.